Untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX dengan langsung closing, pemirsa di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak William Hartanto yang merupakan Technical Analis PT Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak William, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak William, di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan fluktuasinya cukup tinggi, Pak. Sempat menyentuh ke level 6.680, hampir mendekati ke 6.700-an dan tampaknya ini merupakan level tertinggi yang sudah disentuh oleh indeks harga saham gabungan dalam beberapa perdagangan terakhir, Pak William. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, kemudian mengalami tekanan. Secara teknikal, Pak, bagaimana analisis Anda pola pergerakan dari indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, itu memang sudah kita estimasikan karena kita melihat secara historikal dalam 5 tahun terakhir IHSG itu ada level tertinggi di 6.693. Memang sudah dekat dengan 6.700 dan melihat volume perdagangan harian maksud saya dalam 5 hari terakhir itu masih cenderung menurun. Itu ada sebuah indikasi jenuh beli di mana berarti pelaku pasar sudah banyak beli saham sehingga dana yang tersedia sudah tinggal sedikit sehingga memang diperkirakan terjadi profit taking. Namun koreksi yang terjadi pada perdagangan tadi pagi itu adalah hal yang wajar, mengingat selain dari hasil profit taking, secara teknikal IHSG tidak mengakhiri tren menguatnya ya. Kalau kita munculkan dengan indikator MA5, kita akan melihat bahwa IHSG itu masih menguat dengan support masih pada 6.550. Sedangkan tadi lowestnya hanya sampai 6.573. Nah, jadi dengan kondisi begini penutupannya juga masih menguat. Kita memperkirakan pada pekan depan IHSG masih akan melanjutkan penguatan. Profit takingnya sudah selesai pada perdagangan tadi pagi. Oke. Range pergerakan untuk indeks harga saham gabungan di pekan depan, Pak William, dari sisi support dan resistennya, Pak? Baik, supportnya 6.550 mengikuti indikator MA5 yang tadi saya sebutkan. Untuk resistennya pada 6.700. Baik, ada potensi ke 6.700 karena pekan depan juga tampaknya aktivitas perdagangan tidak full 5 hari, Pak William, karena Rabu tampaknya ada libur nasional juga. Apakah ini akan mempengaruhi, Pak, pola pergerakan indeks harga saham gabungan dan sikap dari para investor di pekan depan? Saya kira nggak juga ya, kan liburnya cuma 1 hari dan saat ini dengan masih ada pengetatan aktivitas, masyarakat juga tidak akan terlalu banyak melepas saham untuk mencairkan dana dan lain-lainnya. Jadi menurut saya tidak akan ada efek signifikan walaupun ada libur 1 hari. Baik, kita balik ke perdagangan hari ini, Pak William, dengan koreksi yang terjadi meskipun masih ditutup di zona hijau di penutupan sesi kedua hari ini. Anda melihat profit taking yang dilakukan oleh investor terhadap saham dan sektor apa saja ini, Pak? Profit taking yang terjadi jika melihat dari secara indeks sektoral itu paling besar terjadi di sektor transportasi dan teknologi juga healthcare ya. Sedangkan yang menguat justru malah dari sektor properti. Terlihat di sini ada sektor rotation di mana sektor properti itu mengalami giliran untuk menguatnya. Ini giliran secara teknikal atau secara fundamentalnya juga mendukung dari sisi sentimen, Pak William? Kalau fundamental dan sentimen kebetulan saya nggak tahu ya. Maksudnya ada sentimen apa dengan sektor properti belakangnya saya belum tahu. Tapi menurut saya ini secara teknikal memang sudah momennya. Baik, bagaimana strateginya untuk berinvestasi atau trading di saham-saham properti ini? Oke, mengingat sebagian sudah dalam kondisi menguat juga, jadi seperti saya akan menyarankan supaya buy and weakness apabila terjadi pullback atau koreksi sehat seperti yang terjadi pada market hari ini kan bagus banget ya. Di sesi 1 ada kesempatan untuk buy and weakness, sesi 2-nya mungkin sudah ada yang profit ya. Nah, jika ada kondisi seperti itu pada pekan depan dan pelemahan yang masih terbatas pada indikator MA periode 5, saham-saham di sektor properti bisa dibeli. Dalam hal ini top picks-nya saya ada CTRA, BSDE, dan SMRA. Baik, CTRA, BSDE, dan SMRA. Baik.
CTRA hari ini menguat di 2,73%, Pak William, ditutup di level 1130. Bagi para investor untuk menghadapi perdagangan di pekan depan, level berapa yang bisa diperhatikan kalau masih memang direkomendasikan untuk masuk atau tunggu koreksi terlebih dahulu, Pak William? Siap. Untuk supportnya ada pada 1070, namun bisa dilakukan pembelian pada area 1100 sampai dengan 1130, which is current price ini. Ya. Lalu untuk targetnya 1210 sebagai target terdekatnya. Baik, untuk CTRA hari ini tutup di 1130, masih direkomendasikan masuk untuk perdagangan di pekan depan di current price di 1100 sampai dengan 1130 penutupan hari ini, dan masih ada ruang penguatan untuk CTRA ke level 1200. Selain dari CTRA, tadi juga Anda sampaikan BSDE juga masih direkomendasikan. Analisisnya Pak William? Oke, BSD juga sudah tren menguat dengan volume yang meningkat pada hari ini. Kita mengestimasikan penguatan terjadi lagi pada pekan depan. Untuk support berada pada 1115 dan posisi saat ini berada pada, saya berhadapan dengan resisten 1150. So kita rekomendasikan buy 1100 sampai dengan current price di 1145 dengan potensial target 1225 dan 1285. Baik, karena BSD hari ini juga menguat di 2,23%, ditutup di level 1145, dan masih ada potensi ke 1200-an sampai dengan 1225. Untuk properti lainnya, SMRA juga Anda masih rekomendasikan, Pak William, di penutupan sesi kedua hari ini, posisi SMRA justru tertekan, Pak, di 0,52%, 950 sempat menyentuh ke level 970 pada perdagangan pagi tadi. Ya betul, itu karena kebetulan 970 memang resistannya dia, jadi ada pullback. Nah oleh karena itu dari 3 saham tersebut, SMRA mungkin lebih gampang untuk buy on weakness ya. Di sini ada support dia pada 940, jadi Senin depan bisa perhatikan pada support ini untuk melakukan pembelian. Nah untuk targetnya kita estimasinya 1030 sampai dengan 1070. Ini masih target terdekat aja untuk sepekan ke depan. Bisa diulang Pak William, SMRA? Oke. Support pada 940, resistennya pada 1030 dan 1070. Baik. CTRA, BSDE, SMRA direkomendasikan untuk perdagangan di pekan depan di penutupan sesi kedua hari ini. Beberapa dari pergerakan saham dari properti ini mulai mengalami penguatan, rotasi sektoral yang terjadi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, kita bergeser ke sektor perbankan, Pak, perbankan big cap. Nah ini juga menarik kalau kita perhatikan, Pak William, pada penutupan perdagangan kemarin, perbankan big cap tidak bergerak satu arah ketika dari BBRI mengalami pelemahan, namun BBCA, BBNI, dan BMRI mengalami penguatan, dan kondisi berbalik pada perdagangan hari ini. Hanya BBRI yang ditutup di zona hijau, sementara 3 big cap lainnya ini justru mengalami koreksi, Pak William. Ya, oke. Kalau dari perdagangan kemarin, karena BBCA itu baru stock split, respon pasar positif ya. Ya. Mengingat BBCA itu saham yang mungkin orang mau banget, tapi karena sebelum split harganya agak mahal, sehingga setelah split banyak yang mencoba untuk membeli. Itu yang menjelaskan kenapa BCA naiknya liar banget kemarin. Dan pada hari ini koreksi, tapi dia berhasil bertahan di atas support 7.500. Itu bagus sekali. Sedangkan BBRI sudah menyelesaikan koreksinya justru kemarin dengan supportnya pada 4.230. Support tersebut sempat di-retest kembali pada hari ini, di mana BBRI sempat mencapai 4.220 ya. Itulah kenapa BBRI reboundnya lebih dulu. Sedangkan perbankan yang lain seperti BBNI itu juga baru mulai membentuk support baru, yaitu pada 6.650, dan BMRI pun sama dengan supportnya itu pada 7.070. Jadi kalau saya bilang kondisi yang menyebabkan terbalik ini adalah karena BBRI telah menyelesaikan pembentukan support barunya duluan. Baik. Di WhatsApp interaktif kami, Pak William, sudah ada pertanyaan yang masuk untuk perbankan big cap. Saya akan coba sapa Bapak Victor dari Malang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertanyaannya pas dengan yang dibahas dari sisi sektornya. Untuk BCA penutupan 7650 dan pembukaan hari Senin, apakah ada kenaikan lagi? Secara teknikal peluang kenaikan di
minggu depan Pak William untuk BBCA setelah tertekan di penutupan sesi kedua hari ini? Oke. Karena berhasil bertahan di atas 7.500, pada pekan depan kita mengestimasikan penguatan juga untuk BBCA dengan 7.500 sebagai level support dan resisten yang perlu diperhatikan itu ada pada 8.000 sebagai resisten pertama. Nah, untuk penguatan selanjutnya kita mengestimasikan terjadi pada, ya kita ambil highest aja deh di 8.250 yang mana pada saat split itu ya di tanggal 13 Oktober. Itu jadi resisten berikutnya. Baik, koreksi yang terjadi hari ini bagi yang sudah ambil posisi lebih direkomendasikan di hold saja Pak. Hold saja, masih bisa naik. Oke, jawaban untuk Pak Victor yang ada di Malang menanyakan BBCA 7650 posisi penutupan hari ini dan bagaimana peluangnya untuk perdagangan di minggu depan. Masih ada ruang penguatan hingga ke 8.000 untuk BBCA dan direkomendasikan untuk di hold saja. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Andri dari Jakarta ini terkait dengan BABP Pak William, sudah di 464 Pak. BABP sudah berposisi di 464. Iya. Oke. Masih BABP, dari perbankan. Itu ada support yang bisa diperhatikan, cuman agak jauh yaitu di 208. Jika berhasil bertahan di atas area ini, bisa melakukan averaging, dan kemudian BABP diestimasikan akan mulai rebound dengan target 358. Memang masih agak di bawah dari harga yang disebutkan, cuma setidaknya kalau ada melakukan averaging, ya bisa memperbaiki kerugiannya gitu ya. Oke. Posisinya jauh Pak William, 464. Level berapa tadi Pak direkomendasikan untuk averaging down? Dari harga sekarang, asalkan masih bisa bertahan di atas 208. Baik. Bisa dilakukan averaging down di harga sekarang di 244, tapi dengan catatan tadi masih mampu bertahan di atas level 208. Jawaban untuk Pak Andri dari Jakarta, BABP sudah ambil posisi di 464. Pak William, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan kami ingatkan kembali, kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami, seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.